Bab 336, Berbagi Rahasia. Perasaanku terhadap sayap emas seharusnya tidak salah, hanya jika dia tidak menaiki sayap emas. Di antara 5 hingga 6 pria, seorang pria berpenampilan pendek dan rata-rata berbicara dengan suara rendah dan serak. Matanya yang seperti manik-manik bersinar ketika dia menatap ke arah kamp tentara yang jauh. Sayap emas yang dibicarakan pria ini adalah elang angin surgawi yang bersayap emas. Wilayah Cakrawala Selatan adalah daratan yang sangat luas dan tidak terbatas. Begitu seseorang meninggalkan sekte perebutan bulan, Cakrawala menjadi tak berujung dan rumit, kemanapun ia pergi. Di sebelah barat terdapat hutan belantara selatan yang berbelit-belit. Jika seseorang ingin bersembunyi di hutan belantara selatan, mereka bisa bersembunyi di suku kecil manapun. Jika seseorang tidak memiliki metode pencarian khusus, mencari seseorang di sana seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sekelompok orang ini datang sejauh ini untuk melacak Zhou Xinyu. Pria pendek itu dulunya adalah pengendali elang angin surgawi bersayap emas. Meskipun dia lemah, dia dilahirkan dengan bakat khusus yang memungkinkan dia berkomunikasi dengan binatang. Untuk menghindari kehilangan elang angin surgawi bersayap emas yang berharga, dia telah mengembangkan hubungan khusus dengannya, dan mampu merasakannya dalam jarak beberapa ratus ribu mil. Ini semua adalah orang-orang yang selamat dari sekte perebutan bulan. Mereka telah menemukan pria kecil ini dan menggunakannya sebagai pemandu. Bersama-sama, mereka telah melintasi gunung dan sungai, melintasi hutan belantara selatan, dan menderita binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan sekarang mereka akhirnya berhasil menyusul Zhou Xinyu. Hehe, aku tidak menyangka dia akan bersembunyi di kota manusia. Pria bertopi bambu itu menjilat bibirnya, tampak sangat bersemangat. Paman kedua, meskipun budidaya gadis kecil ini hanya pada periode puncak kondensasi denyut nadi, Paman Magang Sui Yue mungkin telah meninggalkan beberapa kartu tersembunyi yang dapat dia gunakan untuk melarikan diri. Selain itu, ada banyak orang di kamp tentara ini. Begitu kekacauan terjadi, akan mudah kehilangan dia. Pertama, saya akan memasang formasi penghalang. Bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Batuk, batuk, seorang pria parubaya yang terbungkus kabut hitam terbatuk. Wajahnya menjadi abu-abu secara tidak wajar, sepertinya dia terluka. Bagaimana kita akan menghadapi manusia fana ini? Pria bernama Paman kedua itu bertanya dengan santai. Jika kita berhasil menangkap Zhou Xinyu tanpa membocorkan rahasia apapun, maka kita bisa melepaskannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah 7 lembah mendalam. Jika kita membunuh terlalu banyak orang di sini, itu akan merepotkan. Tetapi jika rahasianya terungkap, kita tidak punya pilihan selain membunuh mereka dan menyalahkan gelombang besar tersebut. Gelombang monster mendatangkan malapetaka di mana-mana dalam beberapa hari terakhir, pasukan yang berjumlah beberapa ribu orang menghilang bukanlah sesuatu yang aneh. Pria bertopi bambu itu terdengar sangat dingin dan acuh tak acuh. Bagi seorang seniman bela diri sekte, kehidupan beberapa ribu manusia bukanlah apa-apa. Bagus, kalau begitu kami akan melanjutkan seperti yang kamu katakan. Saat paman kedua berbicara, dia mengeluarkan dis arai, bersiap untuk meletakkan formasi arai. Yang lain juga membantunya. Formasi susunan ini bukanlah sesuatu yang terlalu rumit, ia hanya dapat menahan seorang master untuk jangka waktu yang singkat, tapi ini cukup untuk menghentikan Zhou Xinyu dan menangkapnya. Selain itu, formasi penghalang ini memiliki peran tambahan, yaitu melarang manusia untuk melarikan diri. Karena mereka adalah murid dari sekte perebutan bulan, begitu 7 lembah besar mengetahui bahwa mereka membantai manusia secara sembarangan di dalam wilayah kekuasaan mereka, maka hal itu akan sangat merepotkan. Saat pria bertopi bambu itu meletakkan susunan penghalang selangkah demi selangkah, dia melepas topinya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan yang hanya dirusak oleh tatapan tajam dan brutal yang terpancar dari matanya. Dia mencibir sambil berbicara pada dirinya sendiri, Magang Paman Sui Yue, kamu terlalu bias dan kejam. Sekarang, jangan salahkan saya, Huang Sanping, karena tidak berperasaan. Di tengah malam, bulan bersinar terang di langit. Lin Ming sedang bermeditasi di tendanya, menggabungkan berbagai obat-obatan dan batu esensi sejati tingkat menengah untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan slip giok dari cincin spasial yang ditinggalkan Bu Luo. Dia telah mempelajari secara singkat keterampilan di dalam slip giok, dan menemukan bahwa keterampilan itu tidak terlalu sulit untuk dikembangkan. Dia hendak memasuki niat bela diri yang halus dan merenungkan isi slip giok, ketika tiba-tiba, hatinya bergetar. Hah! Lin Ming diam-diam dan perlahan bangkit dari tempat tidurnya, bergerak menuju jendela tenda seperti kucing yang cekatan. Dia membuka tirai dan melihat keluar, melihat langit biru berbintang dan bukit-bukit hitam tak berujung. Dia tidak melihat sesuatu yang berbeda, tapi dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi esensi sejati yang tidak biasa beberapa saat yang lalu. Ada seseorang yang sedang menyergap. Kulit Lin Ming merosot. Saat dia memikirkan cara menghadapinya, pada saat itu, dia melihat siluet 4 orang mengendarai 2 elang angin surgawi di kejauhan, terbang ke markas tentara dengan santai. Meski jaraknya sangat jauh dan cahayanya redup, Lin Ming masih bisa melihat dengan jelas semua penampilan mereka. Pakaian mereka tidak biasa, dan pakaian mereka tertutup debu, jelas sekali, mereka telah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. Dari 4 orang ini, 2 di antaranya berada pada periode kondensasi nadi, dan 2 lainnya berada di ranah Haltian. Yang satu berada di alam Haltian tengah, tetapi yang lainnya, seorang pria parubaya yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam selubung kegelapan secara mengejutkan berada di puncak alam Haltian, tidak terlalu jauh dari Xiantian.
Melihat ini, ekspresi Lin Ming berubah. Melihat ketebalan esensi sejati mereka, kemungkinan besar mereka adalah seniman bela diri dari sebuah sekte. Seperti Lin Ming sekarang, dia bukan tandingan seniman bela diri Hautian puncak sekte. Saat mereka mendekat, salah satu seniman bela diri Hautian mengeluarkan manik ungu dari cincin spasial mereka, dan melemparkannya ke langit tanpa ragu-ragu. Terjadi ledakan keras, seperti petir yang menyambar bumi, dan kemudian gelombang kejut yang dahsyat meledak dengan gelombang angin yang bergejolak, mengangkat semua tenda di sekitar kamp tentara. Segala macam senjata, pakaian, makanan, perlengkapan tidur, dan barang-barang lainnya terlempar ke udara, dan puluhan tentara yang tertidur lelap terlempar ke atas oleh ledakan tersebut, lalu jatuh ke tanah, berubah menjadi hitam dan biru karena memar, dan dengan menyedihkan berteriak kesakitan. Kamp tentara langsung berada dalam kekacauan. Banyak tentara berasumsi bahwa gelombang besar telah datang lagi, dan buru-buru mengambil senjata mereka dan bergegas keluar untuk menghadapi gelombang besar tersebut. Dengan ancaman gelombang buas yang selalu ada, para prajurit tidak melepas baju besi mereka, tetapi karena terburu-buru, banyak dari mereka yang mengambil senjata yang salah, memakai sepatu yang salah, atau memakai helm yang salah. Setelah gelombang binatang kedua dan berhasil dipukul mundur, Zhou Xinyu tetap tinggal di kamp tentara karena dia ingin berbicara lebih banyak dengan Lin Ming. Saat dia mendengar suara gemuruh yang keras, dia segera berpakaian dan keluar dari tendanya. Saat dia melihat ke langit, dia langsung terpana. Huang Sanping, Huang Zixuan, mengapa mereka ada di sini? Zhou Xinyu bingung sesaat. Huang Sanping adalah jenius lain dari Sekte Perebutan Bulan yang telah dipilih untuk program pelatihan bakat gabungan Pulau Phoenix Ilahi. Dia tidak mati. Mengapa dia ada di sini bersama paman kedua Huang Zixuan? Apakah mereka mencarinya? Memikirkan kemungkinan alasannya, Zhou Xinyu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya segera berubah. Ini buruk. Dia ketakutan seperti tupai dan segera mundur kembali ke tendanya, wajahnya pucat pasi. Meskipun Zhou Xinyu tumbuh sejak kecil di Sekte Perebutan Bulan dan tidak berpengalaman dalam memahami dunia, dia bukanlah orang bodoh. Dia tidak berpikir bahwa Huang Sanping datang ke sini mencari murid-murid Sekte Perebutan Bulan yang hilang untuk membangun kembali sekte tersebut bersama-sama. Huang Sanping pasti tahu apa yang ada di tubuhnya, dan selama ini mengincar harta karun tuannya. Apa yang harus saya lakukan? Zhou Xinyu panik. Dia tidak tahu mengapa Huang Sanping tidak mati, atau mengapa dia tahu harta apa yang ada padanya, atau bagaimana dia mengejarnya sampai ke Green Mulberry City. Tapi apa yang dia tahu adalah bahwa pria dengan Huang Sanping adalah paman kedua dari Sekte Perebutan Bulan, seorang tetua pelataran luar, dan seorang master yang hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Xiantian. Keberadaan seperti itu bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan beberapa jari. Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan dengan cepat berganti pakaian menjadi hitam. Dia diam-diam menyentuh tepi tenda, ingin berbaur dengan kerumunan yang kacau dan melarikan diri ke dalam kekacauan. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin. Siapa bosnya di sini? Keluar. Huang Sanping berteriak keras sambil menatap kerumunan di bawahnya dengan tatapan menghina. Orang yang bertanggung jawab awalnya adalah Zhu Ping, tetapi Zhu Ping telah dibunuh 1 jam yang lalu oleh Lin Ming, bahkan tanpa kerangkanya yang tersisa. Para penjaga yang melindungi komandan tidak mengetahuinya, dan hanya berpikir bahwa tuan mereka telah menghilang entah kemana, meskipun mereka tidak tahu mengapa atau apa yang dia lakukan. Saat ini, seluruh kamp tentara berada dalam kebingungan total. Dengan kematian Zhu Ping, tidak ada yang berdiri. Namun, dengan teriakan ini, para prajurit segera menyadari bahwa gelombang binatang buas tidak akan datang. Seperti ini, mereka segera tenang. Karena Zhu Ping tidak hadir, Lin Wanshan keluar. Saat dia melihat budidaya beberapa orang di langit, jantungnya berdebar kencang. Jika orang-orang ini datang ke sini dengan niat buruk, dan tentu saja, salah satu dari mereka adalah seniman bela diri puncak Hautian. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya ingin tahu apa yang membawa beberapa master ke sini, apakah ada masalah? Ada seorang gadis muda di sini yang datang mengendarai elang angin surgawi bersayap emas. Di mana dia? Saat Huang Sanping berbicara, dia menunjuk ke sudut kamp tentara tempat elang angin surgawi bersayap emas tergeletak. Mata Lin Wanshan membelalak. Orang-orang ini kemungkinan besar tidak mempunyai niat baik untuk mencari Lan Yi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan dia tidak ingin menghalangi bahaya ini bagi Lan Yi. Lin Wanshan hendak memberitahu mereka di mana Lan Yi berada, ketika tiba-tiba alis paman kedua Huang Sanping, Huang Xingxuan terangkat. Dia dengan suara serak berkata, di sana, dia baru saja menyentuh formasi susunanku. Hai, kamu ingin lari. Huang Sanping menjilat bibirnya dan segera mengarahkan elang angin surgawinya ke tempat Zhou Xinyu berada. Ketika Zhou Xinyu menyentuh formasi susunan, pada saat itu dia memucat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan, dan segera berbalik untuk berlari kembali ke kerumunan. Kamp tentara sangat besar, karena mampu menampung 10.000 tentara. Selain itu, saat itu sudah malam dan dia mengenakan pakaian bepergian berwarna hitam, sehingga mudah untuk berbaur dengan tenang di tengah kerumunan, bergegas melewati tenda. Kalau seperti ini, tidak mudah untuk segera menemukannya. Haha, kakak junior magang, jika kamu terus bersembunyi maka aku akan mengambil tindakan sendiri. Apakah kamu ingin manusia fana ini dikuburkan bersamamu? Huang Sanping dengan berani tertawa, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Semua orang di Sekte Perebutan Bulan berasumsi bahwa dia dan Zhou Xinyu seperti naga dan burung phoenix yang saling mencintai.
Namun, mereka tidak mengetahui bahwa karena perebutan sumber daya, mereka memiliki hubungan yang sangat buruk satu sama lain, hingga saling membenci. Dan sekarang, dia telah membawa para master dengan penglihatan yang tajam untuk mencari suster junior magangnya yang sebelumnya angkuh dan angkuh. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada jalan untuk melarikan diri, dia seperti tikus yang berlarian di jalanan. Dengan ini, pikirannya menjadi sangat nyaman, dan dia tertawa dengan kepuasan diri. Pada saat ini, Lin Ming berdiri dalam bayang-bayang dan menyaksikan 4 orang di udara, diam. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa melihat bahwa Master Puncak Hautian yang seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam sepertinya terluka. Meski begitu, Master Puncak Hautian itu bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Dia dan Zhou Xinyu bukanlah saudara, juga bukan teman. Tidak ada alasan untuk mempertaruhkan nyawanya melawan Tuan seperti itu untuk menyelamatkannya. Tapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati yang terisak-isak terdengar di telinga Lin Ming. Tuan Lin, saya mohon Anda menyelamatkan saya. Jika Anda menyelamatkan saya memiliki rahasia sekte perebutan bulan pada saya. Selamatkan aku dan aku akan membaginya denganmu. Bab 337, ambil tindakan. Rahasia. Lin Ming berhenti. Pria bertopi bambu menyebut Zhou Xinyu sebagai adik perempuan magangnya beberapa saat yang lalu. Dari sini, dia tahu bahwa mereka juga berasal dari sekte perebutan bulan. Sekarang sekte perebutan bulan sudah tidak ada lagi, para murid yang masih hidup ini mulai memakan satu sama lain. Mereka mungkin sedang berebut sesuatu, dan sepertinya inilah yang disebut rahasia. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia melihat pria berselubung hitam di Heavenly Wind Eagle. Lin Ming tidak segera menjawab Zhou Xinyu, karena dia bukan tandingan pria berjubah hitam itu. Meskipun pria itu memiliki kekuatan yang mirip dengan Sludge Monster, perbedaan antara melawan Sludge Monster dan pria berselubung hitam itu sangat besar. Sludge Monster adalah makhluk yang relatif tidak bergerak, ditambah dengan ukurannya yang besar, mudah diserang dengan Thunder Fury Annihilation miliknya. Tapi pria berjubah hitam itu berbeda, Lin Ming bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika Lin Ming menggunakan Thunder Fury Annihilation pada level tertinggi yang dia bisa, itu akan langsung menghabiskan 60% cadangan esensi sejatinya. Jika dia meleset, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak hanya itu, ada juga seorang Master Hautian tengah berdiri di dekat pria berselubung hitam itu. Di luar susunan penghalang, ada juga mendiang Master Hautian yang mengendalikan formasi susunan. Ketiga Master Besar Hautian ini berada di tahap tengah, akhir, dan puncak, itu hanyalah barisan lengkap Hautian. Melawan mereka, Lin Ming pasti akan kalah. Sayang sekali Qin Zia masih dalam perjalanan. Kalau tidak perlu takut pada mereka. Lin Ming memiliki ekspresi kontemplatif, ketika tiba-tiba dia mendengar seruan burung yang bernada tinggi, dan angin kencang segera bertiup. Elang angin surgawi yang bersayap emas telah menghancurkan selusin tenda di dekatnya, dan melonjak ke langit. Namun, orang yang duduk di atas elang angin surgawi yang bersayap emas bukanlah Zhou Xinyu, melainkan seorang pria bertubuh kecil dan malang yang tersenyum licik. Dia mengendarai elang angin surgawi bersayap emas menuju Huang Sanping. Adapun Zhou Xinyu yang awalnya mengendarai elang angin surgawi bersayap emas, dia terlempar ke depan oleh arus angin kencang. Melihat elang angin surgawi bersayap emas terbang menuju Huang Sanping, Zhou Xinyu memucat, bagaimana ini bisa terjadi? Dia ingin mengandalkan elang angin surgawi bersayap emas untuk menerobos formasi susunan penghalang dan melarikan diri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa tunggangannya akan meninggalkannya seperti ini. Haha, Suster Zhou yang magang junior. Elang angin surgawi bersayap emas akan mendengarkan pawangnya. Menyerah. Dengan patuh berserah padaku, layani aku, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup di lain hari. Huang Sanping tersenyum mesum lalu menjentikkan jarinya. Beberapa benang esensi perak sejati ditembakkan ke arah Zhou Xinyu. Benang esensi perak sejati meledak. Meskipun Zhou Xinyu berhasil menghindari sebagian besar serangan, gelombang kejut yang meledak membuatnya terkejut, merobek sebagian besar pakaiannya. Junior magang, Sister Zhou, kamu juga bisa jatuh dari langit. Kamu pernah menjadi talenta terbaik di sekte perebutan bulan, semua sumber daya yang ada bisa kamu nikmati, dan si idiot tua Sui Yue itu hanya menjadikanmu sebagai biji matanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya masih terjebak pada periode puncak kondensasi nadi? Aku pasti sudah menerobos ke alam Hautian. Huang Sanping tersenyum kejam ketika serangan esensi sejatinya menyerang Zhou Xinyu. Dibandingkan dengan dia 3 tahun lebih tua dan kekuatannya secara alami di atas Zhou Xinyu. Setelah beberapa serangan, Zhou Xinyu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di sampingnya, Huang Zixuan tidak bergerak, membiarkan Huang Sanping menyerang dengan sembarangan. Dia tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, Huang Sanping menderita bias terhadap Zhou Xinyu oleh Master Sekte Sui Yue, menyebabkan api membara berkobar di dalam hatinya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membiarkan dia melampiaskan amarahnya untuk menjernihkan semangatnya, itu akan bermanfaat bagi upaya budidayanya di masa depan. Bang! 2 benang esensi sejati yang tebal meledak, dan ledakan udara yang mengerikan membuat semua prajurit melonjak mundur, meludahkan darah. Tenda-tenda diledakkan, dan segala jenis senjata dan baju besi terlempar ke belakang. Banyak orang terluka atau tertimpa serangan itu. Namun di tengah ledakan dahsyat ini terdapat perisai berwarna biru es, ini adalah pertahanan yang dipanggil Zhou Xinyu untuk memblokir serangan Huang Sanping.
Alis Huang Sanping terangkat, dan dia tersenyum, saya melihat bahwa murid Paman Sui Yue dan murid Paman Lan Yue sangat mencintaimu, mereka memberimu metode untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Ini adalah harta pertahanan sekte ini, tirai bunga air biru. Bagus, setelah saya melumpuhkan kultivasi Anda, saya akan dapat mengumpulkan harta karun yang besar dan adik magang junior saya yang menggemaskan. Huang Sanping tersenyum jahat, lalu mengeluarkan pedang harta karun Blue Moon dari punggungnya. Pedang panjang itu ditebas, dan 3 pedang energi terpotong. Bang! Tirai bunga air biru bergetar, tirai cahayanya bergetar. Meskipun harta pertahanan tingkat bumi sangat kuat, itu semua tergantung pada siapa yang menggunakannya. Zhou Xinyu baru berusia 18 tahun, esensi sejatinya jauh lebih tipis dan lebih lemah daripada Huang Sanping. Tuan Lin, Zhou Xinyu terpaksa menemui jalan buntu. Suara gemetarnya ditelan oleh ledakan esensi sejati yang menggelegar, tidak jelas. Sekte Perebutan Bulan, dulu, sekte kelas 3 teratas, telah memperoleh Kaisar Agung Netherworld, 72 kristal hati iblis yang hancur, sekarang, masih tersisa 12. Cincin spasialku punya 1. Kristal yang pecah ini dapat meningkatkan peluang Master Xiantian untuk menerobos ke ranah inti berputar. Tuan Lin, selamatkan aku. Kristal hati iblis yang hancur. Obat ajaib yang dapat membantu meningkatkan peluang Master Xiantian untuk mencapai ranah inti berputar. Lin Ming tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang kristal hati iblis yang hancur ini, tapi dia tahu siapa Kaisar Agung Dunia Bawah. Dia adalah penguasa tertinggi wilayah Cakrawala Selatan yang telah memerintah selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan termasuk seluruh benua tumpahan langit, dia adalah salah satu pembangkit tenaga Kaisar Peerless peringkat teratas. Dia telah mendirikan sebuah sekte di tingkat Tanah Suci, Silent Demon Emperor City. Tapi dia melakukan segala macam perbuatan jahat dan keji, membunuh anak laki-laki dan perempuan, dan dengan ceroboh menjarah wanita berbakat dari seluruh penjuru. Akhirnya, dia pindah ke putri seorang kaisar dari benua tumpahan langit. Kemudian dia membangkitkan kebencian dan kemarahan dari seluruh penjuru, dan akhirnya dibunuh oleh upaya kolaboratif beberapa kaisar Sky Spill Continent. Setelah itu, beberapa bawahannya tinggal dan melarikan diri jauh ke Laut Selatan di mana mereka mendirikan sekte mereka sendiri, yang merupakan wilayah Demon Laut Selatan saat ini. Ketika Silent Demon Emperor City dihapus dari peta, banyak sekte dari wilayah Cakrawala Selatan berpartisipasi dalam upaya tersebut. Pada saat itu, sekte Perebutan Bulan adalah sekte kelas 3 teratas yang pengaruhnya bahkan melebihi Gunung Merak. Tidak aneh jika mereka berpartisipasi, dan kemungkinan besar mereka mendapatkan semacam harta karun. Untuk karakter legendaris seperti Kaisar Agung Netherworld, apapun yang datang darinya pasti akan menjadi harta karun yang luar biasa. Jika ada obat yang bisa membantu Master Xiantian mencapai ranah inti berputar, maka nilainya bisa dibayangkan. Mungkin. Saat Lin Ming menyadari kemungkinan, jantungnya mulai berdebar kencang. Pil pembuka surga dapat membantu Master Haotian mencapai alam Xiantian. Tapi, kristal hati iblis yang hancur dapat meningkatkan kemungkinan Master Xiantian berhasil mencapai ranah inti berputar. Keduanya adalah obat yang mencuci otot dan sumsum, dan merupakan obat berkualitas tinggi yang dapat membantu seseorang menerobos kemacetan. Jika pil pembuka surga dapat membantunya dalam Tempering Marrow, bukankah khasiat obat dari Sateret Demon Heart Crystal akan lebih kuat? Dan bukankah akan lebih membantu baginya untuk menyelesaikan Tempering Marrow? Memikirkan hal ini, pikiran Lin Ming mulai berpacu. Napasnya menjadi cepat, dan matanya melebar. Ini adalah peluang besar yang juga disertai risiko besar. Dengan peluang keberuntungan besar di hadapannya, pertempuran apapun yang mengancam nyawa sepadan dengan risikonya. Namun hanya karena dia bersedia mengambil risiko bukan berarti dia harus bunuh diri. Jika dia bergegas keluar, dia bukanlah tandingan pria berjubah hitam itu, apa yang harus dia lakukan? Tenang, tenang. Di bawah pengaruh niat bela diri yang halus, Lin Ming langsung menjadi tenang, napasnya menjadi sangat lembut dan lambat, seolah-olah di sini ada kekosongan. Matanya terpejam, indranya memudar, dan persepsinya yang tajam mengalir ke segala arah seperti air pasang, mencari satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Zhou Xinyu. Ketika Lin Ming memutus akal sehatnya, dia juga memutuskan kontak dengan Zhou Xinyu. Hal ini menyebabkan transmisi suara esensi sejati Zhou Xinyu tidak lagi menghubunginya. Lin, Tuan Lin, Tuan Lin. Zhou Xinyu tanpa daya menatap Lin Ming, transmisi suara esensi sejatinya tidak dapat menghubunginya. Kedua matanya tertutup, dan sepertinya mengabaikannya. Tiba-tiba hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Melihat Lin Ming yang acuh tak acuh, Zhou Xinyu hanya bisa tersenyum sedih. Ya, Lin Ming adalah seseorang yang dia temui secara kebetulan, mengapa dia ingin menyelamatkannya? Melakukan hal itu akan membahayakan nyawanya, dan bahkan mungkin membunuhnya. Bahkan antara suami dan istri, dalam situasi hidup dan mati yang kritis, mereka mungkin tidak saling membantu untuk hidup. Saat keputusasaan dan penderitaan yang tak ada harapan di hatinya mulai menebal, Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan mati-matian menopang tirai bunga air biru dengan seluruh kekuatannya. Namun, di bawah serangan Huang Sanping yang terus-menerus dan buas, tirai bunga air biru secara bertahap melemah, hampir sampai pecah. Haha, saudari Zhou yang masih magang, aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Rambut Huang Sanping melayang tertiup angin, matanya menggila saat dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan melompat turun dari elang angin surgawi.
Dia mengarahkan pedangnya langsung ke Zhou Xinyu, pukulan ini benar-benar akan menghancurkan tirai bunga air biru miliknya. Bibir Zhou Xinyu berlumuran darah, dan matanya mengandung warna yang tegas dan tegas. Saat ini, dia tidak lagi memiliki harapan untuk hidup. Dia lebih baik mati daripada membiarkan dirinya jatuh ke tangan Huang Sanping. Pedang di tangan Zhou Xinyu mulai bergetar, mengeluarkan suara yang tajam. Matanya melebar, dan dia memutar esensi sejati di dalam tubuhnya hingga batasnya. Dia hendak melancarkan serangan terkuatnya, ketika pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari sampingnya, dan kilat ungu menyilaukan menerangi seluruh langit malam. Zhou Xinyu bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi. Dia hanya melihat bayangan terbang melewati batas kecepatannya, seluruh tubuhnya diliputi api dan guntur, melesat ke depan seperti meteor yang megah. Sosok ini memegang tombak di tangannya, langsung menusuk ke dada Huang Sanping. Pada saat ini, waktu seolah berhenti, dan semua kebisingan serta kekacauan di sekitar seakan menghilang. Di mata Zhou Xinyu, hanya ada kilatan api dan guntur. Sosok yang bermandikan guntur dan api surgawi dengan rambut panjangnya menari-nari ditiup angin tampak seperti dewa perang yang tiada taranya. Pinger, ekspresi Huang Zixuan berubah drastis. Serangan musuh ini terlalu mendadak, dan kecepatannya terlalu cepat. Bahkan Master Puncak Haltian, Huang Zixuan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Siapa berani? Teriak Huang Zixuan, dan seluruh kabut hitam yang mengelilinginya meletus keluar. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, dan kabut hitam terbentuk menjadi ular piton besar, menderu ke arah Lin Ming. Namun, karena tergesa-gesa, Huang Zixuan menggunakan gerakan tercepat yang dia bisa. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Lin Ming, yang telah mengumpulkan semua potensinya dalam satu serangan ini? Bang! Ular piton raksasa itu meledak, tombak komet ungu melesat melewatinya. Brengsek! Saat ini, Huang Sanping berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tiba-tiba mengubah teknik pedangnya di tengah jalan, dan pedang biru jatuh ke tombak Lin Ming dengan deras. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan budidaya Lin Ming, dia hanya mengira itu adalah serangan diam-diam dari seorang master. Ding 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 ding. Pedang energi itu menghantam esensi sejati biru yang bergetar, semuanya hancur seketika. Cahaya tombak itu melintasi 1000 kaki, tak terbendung, menghantam dada Huang Sanping. Engah, Huang Sanping baru saja menjadi sangat arogan dengan niat bertarung yang kental, tetapi dengan tombak yang menembus dadanya, dia memuntahkan seteguk darah dan organ, tubuhnya terbang kembali seperti boneka kain. Bab 338, Kecepatan Hidup dan Mati. Saat Huang Zixuan melihat Huang Sanping langsung menderita luka parah, matanya menjadi merah karena marah, bajingan. Aku akan membunuhmu. Sekarang dia secara alami akan membunuh Lin Ming terlebih dahulu. Namun, saat mata Huang Zixuan bersinar dengan cahaya suram dan dia hendak menggunakan pukulan utamanya, raut wajahnya langsung berubah. Huang Zixuan melihat tombak lain muncul di tangan Lin Ming. Saat Lin Ming menggenggam tombak panjang, tubuhnya meletus dengan esensi sejati, energi yang beredar di dalam dirinya hingga batasnya, 20.000 jin kekuatan manusia meledak. Kamu, tombak itu ditembakkan, menusuk seperti anak panah ke arah Huang Sanping. Udara bergetar, angin menderu, kekuatan tombaknya cukup untuk meratakan sebuah istana. Mata Huang Zixuan memerah, dasar bajingan, aku ingin kamu mengingatku. Huang Zixuan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Lin Ming sekarang. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan harus mengejar tombaknya. Jika tidak, jika Huang Sanping yang terluka parah dan koma diserang, dia pasti akan mati. Pergi, Lin Ming tenggelam. Dia meraih Zhou Xinyu yang tertegun dan bergegas keluar dari kamp. Jika Lin Ming ingin menyelamatkan Zhou Xinyu di bawah pengawasan Hang Zixuan, ini adalah satu-satunya cara. Jika tidak, dengan kecepatan Lin Ming, mustahil untuk melarikan diri dari Huang Zixuan sambil membawa orang lain. Dia hanya bisa menyerang Huang Sanping dan memaksa Huang Zixuan untuk menyelamatkannya, inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengar teriakan dari atasnya, dan kemudian deru energi pedang. Pria yang menyerangnya adalah pria yang berdiri bersama Huang Zixuan, seniman bela diri ranah Haltian Tengah. Seniman bela diri Haltian Tengah ini merasa bahwa Lin Ming kuat, dan hanya ingin menjebak Lin Ming dan mencegahnya melarikan diri, membiarkan Huang Zixuan kembali dan membunuh Lin Ming sendiri. Dengan demikian, dia telah menebas dengan sejumlah besar energi pedang, ingin memaksa Lin Ming ke posisi terkepung dan menghalangi dia untuk berlari. Minggir, pada saat ini, Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati. Dia menjentikkan jarinya, jarum baja naga yang melingkar itu melolong. Bum bum bum, energi pedang itu benar-benar hancur. Jarum baja naga yang melingkar meraung saat ditembakkan ke arah seniman bela diri Haltian Tengah, kulitnya benar-benar berubah, paling buruk. Pria itu mengaitkan kedua tangannya, dan 5 perisai esensi sejati muncul di hadapannya. Namun, hanya ada suara letupan saat perisai esensi sejati meledak. Ketika perisai esensi sejati terakhir akan pecah, jarum baja naga yang melingkar meledak, guntur ungu memancar, dan pria itu berteriak. Separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia jatuh dari langit. Lin Ming bahkan tidak meliriknya. Kedua kakinya bergerak dengan kecepatan penuh menuju bagian luar susunan penghalang. Setelah jarum baja naga melingkar hampir membunuh seniman bela diri Haltian Tengah, jarum itu bersiul saat mengejar Lin Ming, tenggelam kembali ke dalam tubuhnya. Dengan konsep angin menyatu ke dalam gerakannya, tubuh Lin Ming mulai terbang.
Pada saat itu, Zhou Xinyu hanya merasakan Lin Ming menarik tangannya, angin menderu di telinganya. Dia menunduk untuk melihat bahwa kakinya semakin menjauh dari tanah, dan dia tidak percaya karena dalam sekejap, dia tiba-tiba berada puluhan kaki di udara. Setelah memantapkan pikirannya dari rangkaian pancaran cahaya listrik yang sempat membuatnya pusing, akhirnya dia menyadari bahwa suatu hal mustahil telah terjadi. Kami, terbang. Bagaimana ini mungkin? Lin Ming benar-benar bisa terbang. Ini jelas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Master Xiantian. Dalam kekacauan itu, Zhou Xinyu tidak lagi memiliki kata-kata untuk menyuarakan pikirannya. Saat dia melihat tirai cahaya besar mendekat, raut wajahnya berubah, formasi penghalang ada di depan. Murid Lin Ming menyempit. Meski dia tidak menoleh ke belakang, persepsinya sudah tertuju pada pria berjubah hitam itu. Orang ini telah menyelamatkan Huang Sanping, dan sekarang mengejarnya. Waktu sangat ketat. Jika dia berhenti untuk menyerang susunan penghalang, bahkan jika itu hanya membutuhkan beberapa saat, pria berselubung hitam itu akan menyusul. Wah, kamu tidak bisa lari. Saat Huang Zixuan mengejar Lin Ming dari belakang, dia melihat dengan matanya sendiri saat Lin Ming membawa Zhou Xinyu terbang ke langit, dan kengerian yang tak bisa dijelaskan dengan cepat melintas di wajahnya. Harta karun terbang langka apa yang dimiliki anak ini? Itu tidak masalah. Dengan formasi susunan penghalang yang didukung oleh kakak ketiga, dia membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Saya akan menangkap anak ini hidup-hidup dan melihat baik-baik rahasia apa yang ada di tubuhnya. Tuan Lin, di depan. Melihat Lin Ming bahkan tidak melambat saat ia mendekati susunan penghalang, wajah cantik Zhou Xinyu kehabisan darah. Dia pikir tidak mungkin Lin Ming tidak menemukan susunan penghalang, tapi sekarang tampaknya Lin Ming bahkan tanpa daya berlari ke dalamnya. Kecepatannya terlalu cepat. Sejak Zhou Xinyu merasakan ada sesuatu yang aneh sampai dia berbicara, semuanya sudah terlambat. Zhou Xinyu berteriak panik sambil menutup kedua matanya. Pada kecepatan ini, ia setara dengan menabrak tanah dari ketinggian ribuan kaki. Jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan terluka parah. Pada sepersekian detik Lin Ming dan Zhou Xinyu berlari ke dalam susunan penghalang, ruang di depan mereka tampaknya memiliki distorsi yang aneh. Lin Ming dan Zhou Xinyu terbang melalui susunan penghalang seperti burung layang-layang menembus asap, bergegas melewatinya, tanpa hambatan. Dekat di belakang Lin Ming dalam pengejaran, Huang Zixuan telah mengandalkan susunan penghalang untuk menghentikan Lin Ming. Tapi sekarang, matanya melebar saat dia menatap pemandangan di hadapannya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, di punggung Lin Ming, mata Zhou Xinyu terpejam, dan wajahnya pucat saat dia berteriak sekuat tenaga. Jeritan seorang gadis mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia telah berteriak beberapa kali sebelum dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan sekitarnya dengan cepat menjadi kabur. Rupanya mereka sudah sampai di luar kamp tentara. Mereka melewati barisan penghalang. Dia menoleh untuk melihat. Arai penghalang benar-benar ada di belakang mereka. Ini, apa, bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Xinyu langsung berada dalam keadaan pikiran yang bingung, bagaimana mereka bisa melewatinya. Pada awalnya, Lin Ming telah menyelamatkannya dari situasi yang hampir mustahil di bawah pengawasan Huang Zixuan. Kemudian, mereka terbang ke langit tanpa bantuan alat atau harta apapun, dan sekarang mereka terbang melewati susunan penghalang tanpa hambatan apapun. Ketika peristiwa mustahil terjadi satu demi satu, Zhou Xinyu kewalahan. Dia hanya bisa melihat dengan tidak percaya pada tangan Lin Ming yang meraih tangannya. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat profil Lin Ming. Wajahnya tanpa ekspresi. Apakah dia berteriak atau menjadi konyol, dia tetap tidak tergerak, hanya bergegas ke depan. Melalui seluruh rangkaian peristiwa hidup dan mati yang menyebabkan jantung Zhou Xinyu berhenti satu demi satu, Lin Ming tidak pernah kehilangan ketenangannya sekalipun. Matanya yang menatap lurus ke depan tampak sedalam dan sedalam bintang di langit malam, memberikan rasa aman dan perasaan bahwa dia adalah seseorang yang bisa dia andalkan, seolah dia adalah makhluk maha kuasa. Pada saat itu, gelombang turbulen mulai melonjak di hati Zhou Xinyu. Sial, kenapa susunan penghalang tidak berfungsi saat ini? Apa yang sedang dilakukan kakak ketiga? Huang Zixuan sangat marah. Dia dengan cepat menghubungkan semuanya dengan kerusakan pada susunan penghalang. Kakak ketiganya hanyalah master susunan yang paling dasar dan kasar, namun situasi di mana terdapat kesalahan dalam formasi susunan belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Huang Zixuan mengutuk saudara ketiganya sebagai orang yang tidak kompeten, dia meluncurkan teknik gerakannya dan bergegas maju, ingin melintasi susunan penghalang. Formasi susunan jelek semacam ini secara alami tidak mengenali individu. Jika Huang Zixuan ingin melewatinya, dia tidak perlu menghancurkannya, tetapi dia masih harus berusaha keras. Tapi sekarang setelah susunan penghalang telah gagal, tidak perlu membuang banyak waktu. Dia bisa langsung menerobos dan menyelamatkan usahanya. Puluhan kaki berlalu dalam sekejap. Segera, ketika Huang Zixuan hendak menerobos susunan penghalang dengan kecepatan penuh, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia mencoba melakukan pemberhentian darurat, tetapi waktunya tidak cukup. Dengan suara, peng, seperti sepotong daging babi yang ditamparkan pada talenan, Huang Zixuan bertabrakan dengan kuat pada susunan penghalang. Kepalanya dilanda kebingungan, dan bahkan ususnya tampak kacau. Melihat ini, mata Zhou Xinyu membelalak. Dia menyaksikan Huang Zixuan menghantam susunan penghalang seperti lalat buta, meludahkan darah dan terlatih-tatih ke lantai.
Mulut Zhou Xinyu melebar karena terkejut. Apa yang terjadi dengan Huang Zixuan? Zhou Xinyu ingin melihat baik-baik bagaimana perubahan peristiwa yang tidak biasa dan menguntungkan ini terjadi, tapi Lin Ming terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Huang Zixuan telah menghilang di malam tanpa akhir, tidak terlihat. Goblok sia, Huang Zixuan sangat marah. Dia melemparkan kembali banyak pil penyembuhan dan berteriak, saudara ketiga, dasar bodoh. Cepat dan hapus susunannya, kita akan menyusulnya bersama-sama. Teriakan burung bernada tinggi terdengar, dan elang angin surgawi bersayap emas melesat ke langit. Huang Zixuan, sang pawang, Huang Sanping yang terluka parah, adik ketiga Huang Zixuan yang lebih muda, dan seorang seniman bela diri Haotian semuanya melompat ke elang angin surgawi bersayap emas bersama-sama, mengejar Lin Ming. Mendengar teriakan elang, Zhou Xinyu panik. Dia bertanya-tanya bagaimana Huang Zixuan menemukannya begitu cepat, dan sepertinya kebenaran ada di dalam elang angin surgawi yang bersayap emas. Sayangnya, elang angin surgawi bersayap emas yang merupakan satu-satunya alat transportasinya, serta binatang buas yang melindungi hidupnya, sebenarnya telah menjadi sesuatu yang hampir membunuhnya. Lin, Tuan Lin, mereka menaiki sayap emas. Saat Zhou Xinyu berbicara dengan cemas, dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba diam. Matanya membelalak saat dia melihat seekor binatang besar berbentuk naga dengan lebar sayap 60 kaki dan ekor panjang, seluruh tubuhnya ditutupi sisik berkilauan, terbang dari lembah pegunungan yang gelap dan dalam. Sisiknya seperti api merah, dan matanya berwarna emas mengkilap. Giginya tajam, dan mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar kencang. Ini jelas merupakan naga merah bersayap. Ini, Zhou Xinyu menelan ludah, ekspresinya pahit. Dengan gelombang binatang buas yang mengamuk dengan bebas di daerah itu, mereka benar-benar bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi. Ini normal, tetapi bagi mereka untuk bertemu dengan binatang seperti itu saat ini dan harus melawannya, itu hanyalah nasib buruk. Zhou Xinyu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat ini, Lin Ming menarik tangannya, melemparkannya langsung ke arah naga banjir bersayap. Mengaum, raungan bass dragon bergema di seluruh dunia, awan terbelah dua. Zhou Xinyu tercengang. Lin Ming melangkah ke belakang naga banjir bersayap, dan kemudian naga banjir bersayap melebarkan sayapnya yang besar. Itu seperti anak panah berbulu merah menyala, langsung menembus langit biru tua. Zhou Xinyu terdiam karena ngeri. Sekarang setelah dia melangkah ke punggung kokoh binatang naga merah itu, dia bisa mendengar deru angin dan auman mengerikan dari binatang itu, seperti pedang yang memotong rumput. Hanya dengan angin yang menerpanya, orang bisa membayangkan betapa cepatnya binatang naga merah ini terbang. Ini, tunggangan Tuan Lin. Itu adalah naga banjir bersayap. Dalam kesibukan beberapa saat yang lalu, Zhou Xinyu tidak dapat mengingat dengan jelas asal-muasal binatang buas ini. Namun ketika dia sudah sedikit tenang dan sempat berpikir, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah membaca tentang naga banjir bersayap ini di teks kuno. Nilainya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari elang angin surgawi bersayap emas. Dan setelah tumbuh dewasa, itu akan menjadi binatang buas yang setara dengan Master Xiantian. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tapi ketika dia melihat Lin Ming berdiri di depannya, ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang ingin Anda katakan? Lin Ming tiba-tiba menoleh, menatap Zhou Xinyu. Bab 339, Jalan Buntu Gunung Tandus. Tuan Lin, saya, Zhou Xinyu membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Ming, tapi pada akhirnya dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Lin, apakah ini tungganganmu? Setelah menanyakan hal ini, Zhou Xinyu sedikit malu. Ini adalah pertanyaan dengan jawaban yang jelas, dia hanya mencoba mencari cara untuk membuka percakapan. Lin Ming mengangguk, ya, namanya Qian. Naga banjir bersayap yang cantik sekali. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sebelumnya, saya hanya pernah melihatnya di teks kuno. Zhou Xinyu memandangi sayap naga banjir bersayap yang berwarna api, tatapan yang sangat sayang di matanya. Bulu merah panjang ini sungguh indah. Saya mendengar bahwa naga banjir bersayap memiliki garis keturunan naga hujan bersayap, dan setelah tumbuh dewasa, ia dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Xiantian. Mata besar Zhou Xinyu melebar saat dia dengan penasaran membelai sisik naga yang dingin dan keras dari naga banjir bersayap. Ya, tapi saat ini Qian hanyalah seorang anak kecil, jadi kekuatannya hanya berada di ranah Haotian tengah, ranah Haotian akhir. Ketika Lin Ming menyelamatkan Zhou Xinyu beberapa saat yang lalu, dia tidak berani memanggil naga banjir bersayap lebih awal. Dia takut naga banjir bersayap akan dihadang oleh pria berselubung hitam atau orang lain. Selain itu, dengan kekuatan naga banjir bersayap, tidak akan mudah baginya untuk menembus susunan penghalang. Benar, Tuan Lin, bagaimana Anda melewati susunan penghalang? Pikiran ini baru saja muncul di benak Zhou Xinyu. Setelah begitu banyak hal yang tak terbayangkan terjadi satu demi satu beberapa saat yang lalu, dia ingin bertanya mengapa, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya karena pertanyaan yang mungkin dia ajukan akan melibatkan rahasia Lin Ming. Lin Ming dengan santai menjelaskan, orang yang meletakkan susunan penghalang adalah master susunan yang sangat amatir, dan kebetulan saya juga memiliki sedikit pemahaman tentang formasi susunan. Biasanya, meletakkan formasi susunan sebesar itu membutuhkan setidaknya budidaya Xiantian. Misalnya saja, arai 10.000 pembunuhan dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan 7 arai pembunuhan utama semuanya dibuat oleh para Master Xiantian.
Huang Zixuan bukan berasal dari fraksi arai dan tingkat pengolahannya tidak tinggi. Dia baru saja bisa meletakkan formasi susunannya, jadi tentu saja itu penuh dengan kekurangan dan lubang. Adapun Lin Ming, dia mewarisi kenangan Master Arai dari alam para dewa, dan dia juga mampu menunjukkan banyak kekurangan dalam formasi api 8 trigram leluhur Qian. Setelah itu, dia bahkan mendiskusikan formasi susunan dengan leluhur Qian selama hampir sebulan penuh. Pemahaman dan pemahaman leluhur Qian mengenai formasi susunan secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun seperti Huang Zixuan, atau bahkan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan fraksi arai 7 lembah mendalam. Lin Ming mendapat banyak manfaat dari pembicaraannya dengan leluhur Qian, secara bertahap menggabungkan prinsip-prinsip pembentukan susunan realem para dewa dan prinsip-prinsip dari benua tumpahan langit. Adapun Lin Ming saat ini, meskipun ia belum menetapkan formasi arai sendiri, pemahamannya tentang prinsip-prinsip di balik formasi arai telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga, inti teori dari teknik pembentukan susunan alam para dewa dan teknik pembentukan susunan benua tumpahan langit adalah sama. Tepat sebelum mereka melarikan diri, Lin Ming telah memasuki niat bela diri yang halus dan mampu memeriksa susunan penghalang. Ketika dia dengan cermat mempelajari struktur susunan penghalang, dia telah menemukan kelemahan signifikan yang memungkinkannya berhasil melewatinya. Kalau tidak, jika dia langsung bergegas melewatinya, bahkan jika Lin Ming memahami prinsip-prinsip pembentukan susunan ke tingkat yang jauh lebih besar, dia tidak akan mampu menembus susunan penghalang tanpa berhenti. Mendengarkan penjelasan santai Lin Ming, Zhou Xinyu hanya bisa tersenyum sedih. Mungkinkah ini masih dianggap memiliki sedikit pemahaman tentang formasi susunan? Meskipun Huang Zixuan tidak begitu mahir dalam formasi susunan, susunan penghalang tidak dapat dengan mudah dilewati seolah-olah tidak pernah ada. Hanya bisa dikatakan bahwa tingkat pemahaman formasi susunan Lin Ming berada pada tingkat yang setara dengan Huang Zixuan. Zhou Xinyu benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lin Ming bisa mencapai kemajuan menakjubkan dalam budidaya seni bela diri dan juga terampil dalam formasi susunan Dao pada usia 16 tahun. Dari zaman kuno hingga sekarang, apa yang belum dihabiskan oleh Master Susunan? Puluhan tahun sebelum akhirnya bisa memperoleh beberapa prestasi dalam formasi susunan Dao. Zhou Xinyu hanya bisa menghela nafas. Bakat Lin Ming sudah benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Pada titik ini, Zhou Xinyu tiba-tiba mendengar teriakan samar elang dari belakang. Hatinya menjadi dingin, dan dia melihat ke belakang. Di bawah terang bulan, di balik langit malam yang hitam legam, ada setitik emas yang mengejar mereka dengan cepat. Jantung Zhou Xinyu melonjak, dia dengan gugup berkata, "Tuan Lin, mereka mengejar kita." Aku tahu. Lin Ming tidak melihat ke belakang. Ketika elang angin surgawi bersayap emas itu diambil kembali oleh pawangnya, dia sudah menduga hal ini. Elang angin surgawi bersayap emas beberapa kali lebih cepat daripada elang sayap surgawi biasa, dan merupakan tunggangan berharga yang memiliki garis keturunan binatang suci. Garis keturunannya dapat ditelusuri kembali ke Raja Wali bersayap emas. Meskipun kemurnian garis keturunan elang angin surgawi bersayap emas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan naga banjir bersayap yang diduduki Lin Ming masih anak-anak. Adapun elang angin surgawi bersayap emas dari Sekte Perebutan Bulan, ia berada di puncak kehidupannya. Dengan demikian, naga banjir bersayap tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Tuan Lin, apa yang harus kita lakukan? Zhou Xinyu sudah terbiasa mengandalkan Lin Ming. Setelah masalah yang terjadi beberapa waktu lalu, mereka memberi Zhou Xinyu perasaan samar bahwa tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi, Lin Ming akan selalu punya jalan keluar. Kita akan kabur dulu, lalu mencari tahu. Balasan Lin Ming sangat kurang ajar. Pertama dia akan meninggalkan wilayah Green Mulberry City, jadi dia tidak akan menyeret mereka ke dalam bencana yang mungkin terjadi. Selama naga banjir bersayap dan elang angin surgawi bersayap emas tidak memiliki perbedaan kecepatan terbang yang terlalu besar, segalanya akan jauh lebih mudah. Qinzia tidak terlalu jauh. Jika mereka bisa segera menggunakan jimat pemancar suara untuk mengetahui di mana lokasi Qinzia dan kemudian terbang ke arahnya, itu hanya akan memakan waktu beberapa jam dengan kecepatan naga banjir bersayap. Setelah mereka mencapai Qinzia, tidak ada masalah. Saat ini, Zhou Xinyu terkejut. Dia berkata, "Tuan Lin, ini buruk. Mereka tiba-tiba bertambah cepat." Lin Ming berbalik dan melirik cakrawala. Dia melihat sosok elang angin surgawi bersayap emas telah bertambah besar, dan meskipun masih jauh, dia dapat melihat bahwa tubuh elang angin surgawi bersayap emas tampak diwarnai dengan sentuhan merah. Itulah teknik akupuntur emas. Mereka menggunakan jarum sepanjang 3 kaki yang setebal jari untuk potensi penuh sayap emas, membiarkannya menembus batas kecepatannya. Zhou Xinyu mengatupkan giginya saat mengatakan ini, hatinya penuh amarah dan kebencian. Teknik ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada elang angin surgawi, dan jika terus terbang terlalu lama, kekuatan hidupnya akan habis. Meskipun alasan mengapa Zhou Xinyu berakhir di posisi ini adalah elang angin surgawi bersayap emas, pada akhirnya, sayap emas tidak membedakan antara benar atau salah, ia hanya mematuhi perintah dan mengikuti nalurinya. Itu tidak salah. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Huang Sanping karena terlalu kejam. Elang angin surgawi bersayap emas menjadi semakin cepat. Dalam sekejap, itu telah menutup setengah dari kesenjangan antara itu dan Lin Ming. Zhou Xinyu bahkan bisa dengan jelas melihat sosok di belakang sayap emas, wajah Huang Sanping penuh darah dan mengerikan. Budidaya Huang Sanping hanya pada periode puncak kondensasi nadi.
Lin Ming menyerang dengan niat untuk membunuh, tapi gerakannya diblokir oleh Huang Zixuan. Akhirnya, dia hanya mampu melukainya dengan parah. Ketika Huang Sanping bangun setelah makan banyak pil dan obat-obatan, dia masih mengalami banyak patah tulang, penuh memar, dan bahkan meridiannya rusak. Cedera berat seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kecacatan yang melemahkan yang mempengaruhi masa depan budidayanya, tapi itu cukup baginya untuk tinggal di rumah selama beberapa bulan. Bagi para talenta yang memanfaatkan setiap detik dan menit yang mereka bisa untuk kembangkan, tidak mampu melakukannya dalam waktu yang lama tentu saja merupakan kerugian besar. Sekarang Huang Sanping ingin menangkap Lin Ming dan Zhou Xinyu hidup-hidup dan secara brutal melumpuhkan mereka, menyia-nyiakan seni bela diri mereka. Dia akan menyiksa Lin Ming sampai dia memohon kematian, dan kemudian dia akan memenjarakan Zhou Xinyu, melanggar dan menyiksanya. Hanya ini yang bisa meredakan kebencian di hatinya. Karena amarahnya telah memperburuk esensi sebenarnya dalam tubuhnya, Huang Sanping terbatuk-batuk dan hampir meludahkan darah. Dia mengambil pil dari cincin spasialnya, menelannya, lalu bertanya pada lelaki kecil itu, bisakah kamu pergi lebih cepat? Nilai elang angin surgawi bersayap emas secara alami tidak layak disebutkan dibandingkan dengan Lin Ming dan Zhou Xinyu. Juga, ini adalah Sky Fortune Kingdom, wilayah 7 lembah mendalam. Jika mereka tidak mengejar keduanya dan berhasil mendapatkan dukungan, segalanya akan jauh lebih sulit. Tidak memungkinkan. Jika saya menembus sayap emas lagi, ia tidak akan mampu bertahan. Pria kecil itu memegang jarum panjang dan dingin di tangannya. Di bawah kakinya, punggung elang angin surgawi bersayap emas dilapisi warna merah, dan bulu emasnya berdiri tegak, menggigil. Pinger, jangan khawatir. Di depan ada gunung tandus. Sekalipun mereka mendapat dukungan, mereka tidak akan sampai secepat itu. Selama kita bisa mengejar mereka sebelum mereka mencapai pegunungan tandus, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mata Huang Zixuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga membenci Lin Ming. Paman kedua, siapa anak laki-laki itu? Tahukah kamu? Huang Sanping bertanya. Saya tidak. Huang Zixuan menggelengkan kepalanya. Tapi budidayanya tidak berada di ranah Hautian. Dia seharusnya adalah murid jenius dari sebuah sekte besar, kemungkinan besar adalah seorang yang berbakat di tingkat bumi. Jika sudah seperti ini, maka kita pasti tidak bisa membiarkan dia pergi. Jika ya, saya khawatir kita tidak akan mempunyai tempat yang aman untuk dikunjungi di masa depan. Huang Zixuan cemberut. Dia berpikir sejenak dan berkata, atau mungkin situasi kita telah diungkapkan olehnya menggunakan jimat pemancar suara. Kita harus mempertaruhkan segalanya pada pertaruhan ini, satu-satunya kesempatan kita adalah sukses dengan segala cara. Setelah kami memperoleh sumber daya, kami akan meninggalkan Provinsi Divine Phoenix dan menyembunyikan identitas kami. Dengan sumber daya dari Sekte Perebutan Bulan, kita akan mampu membangun pengaruh kita sendiri. Saat Huang Zixuan memikirkan hal ini, dia merasakan darah di tubuhnya bertambah cepat. Untuk menjadi pendiri sekte sendiri dan menjadi master sekte, betapa mendebarkan dan menakjubkannya hal itu. Angin bersiul. Lin Ming telah menaiki naga banjir bersayap ke langit tepat sebelum pegunungan tandus. Ini adalah satu-satunya pegunungan di Sky Fortune Kingdom, jarang ada orang di sini. Namun pengejar mereka semakin mendekat. Jika terus seperti ini, mereka akan mengejar setengah dupa waktu. Zhou Xinyu berdiri di belakang Lin Ming dan juga cemas ketika dia melihat pendekatan elang angin surgawi bersayap emas, tetapi juga merasakan sedikit rasa bersalah. Dia memandang Lin Ming, hatinya bingung, dan dia berkata, maaf, saya telah membahayakan Anda. Tidak ada yang perlu kamu minta maaf padaku. Peluang keberuntungan datang dengan risikonya masing-masing. Ini adalah keputusan yang saya buat atas kemauan saya sendiri, saya hanya melakukan apa yang perlu saya lakukan. Oh, Zhou Xinyu menggigit bibirnya dan mendesah dalam hatinya. Meskipun dia merasa bersyukur dan bersalah terhadap Lin Ming, mendengarnya mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan masih membuat hatinya merasa tidak nyaman. Bahkan dia merasa perasaan ini konyol dan tidak masuk akal sama sekali. Mungkin itu karena dia berada di ambang kematian dan sedang mencari cara untuk menghibur jiwanya, tapi dia secara tidak sadar tidak ingin pengalaman hidup dan mati ini terjadi karena manfaat apa yang akan mereka tawarkan satu sama lain. Saat Zhou Xinyu memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya karena mencela diri sendiri. Bab 340, Difusi Darah Kristal yang Hancur. Lin Ming secara alami tidak memperhatikan pikiran muda Zhou Xinyu yang kekanak-kanakan. Dia hanya dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan ini. Begitu Huang Zixuan menyusul, Zhou Xinyu akan mati. Sedangkan baginya, menghadapi serangan dari mendiang Master Hautian dan Master Puncak Hautian, peluangnya juga tidak terlihat terlalu besar. Sedangkan untuk menyerang tunggangan Huang Zixuan, jika Lin Ming bisa menyerang elang angin surgawi bersayap emas, maka musuh juga bisa menyerang naga banjir bersayap miliknya. Jika Lin Ming ingin membandingkan serangan tunggalnya dengan serangan tiga Master Hautian terhadap tunggangan masing-masing, dialah yang akan kalah. Tidak peduli bagaimana Lin Ming memandang sesuatu, dia telah dipaksa menemui jalan buntu. Tenang, tenang, selalu ada jalan keluar. Lin Ming benar-benar menenangkan pikirannya, dan napasnya melambat. Dia perlahan memikirkan kemungkinan metode pelarian dan menolaknya satu persatu. Sepertinya, seolah-olah hanya ada satu jalan untuk dilalui. Namun menyusuri jalan ini juga sangat berbahaya. Satu kesalahan yang ceroboh dan dia tidak bisa ditebus. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan segera memutuskan.
Di jalur seni bela diri, sudah ada risiko yang tak terhitung jumlahnya. Di 3000 alam semesta tanpa akhir, ada banyak daratan seperti benua tumpahan langit, dan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jumlah yang berhasil mencapai puncak pencak silat sebenarnya sangat sedikit. Bahkan jika mereka seperti Lin Ming dan orang lain yang telah menerima peluang besar yang tidak disengaja, jika mereka tidak mengalami banyak risiko dan bahaya, ingin menginjakkan kaki di puncak seni bela diri hanyalah omong kosong bodoh. Lin Ming menguatkan tekadnya, mengatupkan giginya, dan berkata, Nona Zhou, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Perebutan Bulan telah memperoleh 72 pecahan kristal hati iblis yang hancur, dan masih ada 12 yang tersisa. Anda punya satu di lingkaran spasial Anda, bukan? Ya itu betul. Zhou Xinyu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Katakan padaku, apa sebenarnya Sateret Demon Heart Crystal itu? Suara Lin Ming rendah dan cepat. Sekarang Huang Zixuan dan kelompoknya telah mencapai jarak kurang dari 10 mil, sudah waktunya untuk melepaskan semua kesopanan. Zhou Xinyu tidak tahu mengapa Lin Ming tega mempedulikan hal ini pada saat ini, tapi dia dengan cepat menjelaskan, 1000 tahun yang lalu dalam Perang Suci untuk menghukum Sekte Iblis, tentara sekutu wilayah Cakrawala Selatan menyerbu Silent Demon Emperor Kota, dan Kaisar Besar Dunia Bawah dibunuh oleh beberapa Kaisar Besar. Kaisar Agung Netherworld adalah seorang pria yang mengembangkan seni iblis yang tiada taranya, dan ketika dia mati dalam pertempuran, hati iblis di tubuhnya dihancurkan oleh salah satu kaisar itu. Pada saat itu, salah satu pecahan kristal hati iblis diperoleh oleh penguasa Sekte Perebutan Bulan milikku. Setelah itu, penguasa kembali ke sekte dan menyempurnakan fragmen hati iblis ini menjadi 72 kristal hati iblis yang hancur. Setiap bagian dari kristal yang hancur ini mengandung energi bawaan yang sangat besar, menjadikannya obat ajaib berkualitas tinggi. Ambil satu, lelehkan dengan obat dan arahkan ke tubuh, lalu gabungkan ke meridian dan titik tubuh. Seperti ini dapat membantu Master Xiantian menerobos ke ranah inti berputar. Bantu Master Xiantian menerobos ke ranah inti berputar, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, lalu mengapa Sekte Perebutan Bulan mengalami kemunduran selama 1000 tahun terakhir? Lin Ming bertanya dengan wajar. Zhou Xinyu berkata, ketika Sekte Perebutan Bulanku berpartisipasi dalam Perang Suci Iblis 1000 tahun yang lalu, meskipun kami berhasil mendapatkan kristal hati iblis yang hancur, kami juga kehilangan sejumlah besar master, dan bahkan penguasa saat itu sangat luar biasa. Luka, setelah kembali ke sekte, penguasa menjalani pengasingan hidup atau mati di dekat pintu. Namun, dia meninggal sebelum dia berhasil. Metode budidaya warisan Sekte Perebutan Bulan saya tidak pernah dianggap terlalu bagus untuk memulai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, fakta bahwa kami dapat menghasilkan master inti berputar untuk menjaga sekte ini semua berkat Sateret Demon Heart Crystal. Jadi begitulah, aku mengerti sekarang. Saya juga punya pertanyaan lain. Kamu bilang kristal hati iblis yang hancur membutuhkan obat untuk mengarahkannya ke dalam tubuh, obat macam apa itu? Lelehkan dengan darah. Selama kristal hati iblis yang hancur dicairkan dengan esensi darahnya sendiri, mereka dapat langsung menelannya ke dalam tubuh mereka. Zhou Xinyu berbicara dengan cepat. Saat keduanya berbicara, Huang Zixuan sudah mendekat beberapa mil. Jika dia mendekat lagi, dia akan memasuki jangkauan serangan jarak jauh pedang. Saya mengerti. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya Sateret Demon Heart Crystal dari cincin spasial Anda? Lin Ming tiba-tiba mengulurkan tangannya, niatnya jelas. Zhou Xinyu menggigit bibirnya. Meskipun ini adalah harta paling berharga dan berharga dari sektenya, tidak ada alasan untuk ragu-ragu saat ini. Dia dengan cepat mengeluarkan botol kristal transparan dari cincin spasialnya. Di tengah botol kristal ini tergantung sebuah bola merah seukuran setetes air, ini adalah kristal hati iblis yang hancur. Begitu Lin Ming menerima botol kristal, matanya menyipit. Kristal merah kecil ini sebenarnya memancarkan energi samar namun kuno tak berujung yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Hanya dengan energi ini, Lin Ming tahu bahwa kata-kata Zhou Xinyu tidak berlebihan. Pada saat ini, Zhou Xinyu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dengan cepat berkata, Tuan Lin, jangan bilang kamu berencana menelan kristal hati iblis yang hancur dan kemudian bertarung dalam pertempuran terakhir dengan Huang Zixuan. Ini, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Mengapa? Lin Ming mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Xinyu. Zhou Xinyu segera berkata, Tuan Lin, obat ini dimaksudkan untuk diminum oleh seorang guru Xiantian. Tapi Anda, Tuan Lin, hanya berada pada periode kondensasi nadi. Jika kamu memakannya, tubuhmu akan meledak, membunuhmu. Tidak hanya itu, bahkan jika itu adalah Master Xiantian yang menelan obat ini, mereka akan mengalami proses pendinginan tubuh yang sangat menyakitkan dan melemahkan. Selama waktu ini, bukan saja kekuatan mereka tidak meningkat sama sekali, tetapi karena kekacauan dan kekacauan pada esensi sejati mereka, kekuatan tempur mereka akan turun. Aku tahu, Lin Ming menjawab dengan tenang. Segala sesuatu yang dikatakan Zhou Xinyu sesuai dengan harapannya. Faktanya, sebagian besar pil yang meningkatkan budidaya seseorang adalah obat yang sangat keras dan sangat manjur yang memiliki efek yang sama dengan Sateret Demon Heart Crystal. Misalnya, pil pembuka surga juga sama. Dalam pil kualitas terbaik, energi yang terkandung di dalamnya sangat besar dan murni. Untuk mengendalikan dan menundukkan energi ini, seseorang secara alami harus berjuang untuk itu. Ketika seorang seniman bela diri menggunakan esensi sejatinya untuk berjuang melawan energi pil, kekuatan tempurnya sendiri akan berkurang untuk sementara.
Oleh karena itu, ketika seorang ahli bela diri memutuskan untuk meminum pil seperti ini, mereka harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Seniman bela diri sekte dapat memilih untuk mengasingkan diri di ruangan yang tidak terganggu. Sedangkan bagi ahli bela diri lainnya, mereka dapat meminta orang yang mereka percayai untuk menjaganya. Lin Ming saat ini tidak memiliki pilihan ini, tapi dia bisa menciptakannya. Paman kedua, itu adalah kristal hati iblis yang hancur. Pelacur itu, dia benar-benar memberikannya kepada orang luar. 4 hingga 5 mil jauhnya, dengan penglihatan tajam Huang Sanping, dia dapat dengan jelas melihat apa yang ada di dalam botol kristal. Huang Zixuan mengerutkan kening, jangan khawatir, dia tidak akan menelannya kecuali dia ingin bunuh diri. Huang Zixuan tidak khawatir kristal hati iblis yang hancur akan dimakan, dia hanya khawatir kristal itu akan rusak, atau bahkan hancur. Cepat, cepat, suara Huang Zixuan sedingin es. Anak ini, cahaya dingin muncul di mata Huang Zixuan. Dia hanya bisa menonton tanpa daya dari beberapa mil jauhnya saat Lin Ming memotong pergelangan tangannya, dan meneteskan darah ke dalam botol kristal. Paman kedua, anak ini tahu dia tidak bisa menyimpan kristal hati iblis yang hancur, jadi dia ingin menghancurkannya. Mata Huang Sanping memerah karena marah. Kristal hati iblis yang hancur harus berdifusi ke dalam darah seseorang sehingga bisa diarahkan ke dalam tubuh. Jika itu bercampur dengan esensi darah orang lain, setengah dari kristal hati iblis yang hancur akan hancur. Dia benar-benar berani menghancurkan kristal hati iblis hancur dari sekte perebutan bulan milikku. Aku akan menyia-nyiakan seni bela diri anak ini. Aku akan memotongnya hingga berkeping-keping, dan membuatnya menderita kematian yang sangat lambat. Huang Sanping mengatupkan rahangnya saat dia berbicara. Lin Ming menyaksikan darahnya mengalir ke dalam botol kristal. Saat darah merah cerahnya menyentuh kristal hati iblis yang hancur, darah itu segera mulai mendidih karena kegembiraan. Gu. Saat darah bergolak, kristal hati iblis yang hancur mulai meleleh. Lin Ming menyaksikan dengan terpesona saat Sateret Demon Heart Crystal dan darahnya mulai menyatu, akhirnya menjadi cairan kental seperti sirup di dalam botol kristal. Bersiaplah, kita akan turun. Saat suara Lin Ming jatuh, naga banjir bersayap mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian terjun langsung menuju pegunungan tandus yang luas. Elang angin surgawi bersayap emas mengikuti tepat di belakang. Dari segi tubuh, elang angin surgawi bersayap emas beberapa kali lebih besar dari naga banjir bersayap. Dari jarak ini, ia tampak seperti elang besar yang sedang berburu ular kecil berwarna merah. Pada saat ini, Lin Ming tenang seperti permukaan danau yang tenang. Dia perlahan mengeluarkan mutiara alam impian dari cincin spasialnya, ini adalah harapan terakhirnya. Pada saat naga banjir bersayap menyentuh tanah, Lin Ming memegang tangan Zhou Xinyu dan melompat turun dari punggungnya. Pada saat yang sama, dia membuang mutiara alam impian. Pesona alam mimpi diaktifkan. Lin Ming dan Zhou Xinyu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Zhou Xinyu tiba-tiba merasa seolah-olah telah terjadi perubahan halus di sekelilingnya. Ini adalah dunia ilusi, itu bisa menjamin keselamatan kita untuk beberapa waktu. Lin Ming berkata dengan tenang. Mutiara alam impian menciptakan dunia pesona alam mimpi yang tertutup rapat. Tidak mungkin bagi siapapun yang berada di bawah wilayah Xiantian untuk menerobos. Secara alami, itu bisa memblokir serangan apapun dari Huang Zixuan. Namun, pesona alam mimpi tidak mungkin bertahan selamanya. Selama aktif, pesonanya akan menghabiskan energi. Dengan energi penuh, mutiara alam impian akan mampu mempertahankan pesonanya selama setengah hari penuh. Namun, jika serangan tersebut terjadi secara terus-menerus, maka serangan tersebut mungkin hanya berlangsung selama 3 atau 4 jam. 3-4 jam ini adalah waktu yang tersisa dari Lin Ming. Huang Sanping tercengang saat melihat Lin Ming dan Zhou Xinyu menghilang. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Itu hanya ilusi, keterampilan yang tidak berarti. Huang Zixuan menutup matanya dan membiarkan persepsinya mengalir keluar. Dia dengan mudah menemukan beberapa fluktuasi esensi sejati yang tidak biasa di dekatnya. Dengan kekuatannya, mudah baginya untuk menemukan di mana letak pesona alam mimpi itu. Itu di sini. Huang Zixuan menunjuk ke arah tempat terbuka. Dengan persepsinya memindai area tersebut, dia dapat dengan jelas merasakan semacam pesona berbentuk bola, membentuk ruang independennya sendiri. Jadi seperti ini. Huang Sanping menyeringai. Ia pun merasakan adanya pesona tersebut. Itu hanya pesona ilusi, bukankah ini seperti burung unta yang mengubur kepalanya di pasir? Saudara ketiga, hancurkan susunannya. Huang Zixuan tidak menyerang, malah membiarkan kakak ketiganya melakukan pekerjaan sementara dia berdiri. Kalau Lin Ming memutuskan untuk tiba-tiba melancarkan serangan atau melarikan diri. Melarikan diri dari pesona ini sama dengan keinginan mati. Tapi sekali lagi, meski mereka tidak memasuki pesona ini, mereka tetap akan mati. Pria yang dipanggil kakak ketiga itu tampak berusia 30 hingga 40 tahun. Alisnya tinggi, dan sudut wajahnya seperti bekas luka yang miring. Dia mengambil pedang tebal di tangannya, teknik sabre, wind chopper. Serangan pedang ini mengandung 70 hingga 80% kekuatan kakak ketiga. Energi pedang setengah bulan biru meraung, menghantam pesona. Bang, energi pedang hancur, pesonanya hanya bergetar sedikit, tanpa sedikit pun. Kerusakan, pria bernama kakak ketiga terkejut, bahkan Huang Zixuan mengernyitkan alisnya. Kekuatan pesona ini telah melampaui imajinasinya.
Pada saat ini, di dalam pesona, Lin Ming sedang duduk bersila di atas batu, tidak menyadari semua serangan ganas dan kejam yang menyerang pesona dari luar. Dia mengambil botol kristal dari kristal hati iblis yang hancur yang telah meleleh dengan darahnya, dan melirik ke arah Zhou Xinyu, yang seluruh wajahnya telah memucat, berkata, jagalah aku, sekarang aku akan mulai menelan kristal hati iblis yang hancur. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.